Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seperti biasanya Juma menyampaikan pertanyaan-pertanyaan jebakan terhadap iman Kristen. Dan tentu saja hal ini tidak menjadi persoalan bagi seorang Kristen yang menjadi lawan bicara Juma. Justru ya, dari pernyataan dan pertanyaan Juma dipermalukan. Artinya Juma dijawab tuntas dan akhirnya Juma dibuat tidak berkutik dan malu dengan ucapannya sendiri. Dan lebih lagi, apologet Kristen ini membuktikan bahwa Juma ternyata tidak paham Alkitab sama sekali. Saudara dalam Tuhan, terjadi perdebatan yang sangat seru di antara mereka, pastinya memberkati kita apa yang disampaikan oleh apologet Kristen ini. Langsung saja kita dukung beliau dengan tanda like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita melihat videonya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Alam semesta ini ada dengan sendirinya atau ada yang mengadakan? Ada yang mengadakan dan itu kita ketahui. Nah, ada yang menciptakan lewat firman dan menampakkan, ya tentu dia tidak ada. Oh, berarti alam semesta ini ada dengan sendirinya gitu. Kalau kita berbicara di luar firman, itu bisa jadi. Maksudnya gimana? Sekarang begini, apakah alam semesta ini bisa ada tanpa ada yang menciptakan? Menurut firman Tuhan, itu tidak bisa. Karena harus ada yang menciptakan. Tapi kalau tidak ada firman Tuhan di dunia ini, tidak ada keyakinan di dunia ini, maka tak satu pun manusia yang bisa mengatakan ada yang menciptakan dunia ini. Bagian sains pun tak akan pernah bisa. Sekarang tunggu dulu. Sabar dulu. Sekarang saya tanya, apakah alam semesta ini tercipta dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Ada yang menciptakan menurut firman Tuhan. Oke. Bawa firman Tuhan. Anda kan punya akal. Tunggu dulu, jangan dulu lari ke ranah teologi. Sekarang ketika pencipta alam, Bang Juma, pertanyaan ini ada. Pertanyaan yang Abang Juma tanyakan ini kepada saya, itu ada pertanyaan ini karena ada agama. Seandainya tidak ada agama, maka semua manusia mengatakan tidak ada yang menciptakan ini karena tidak bisa dibuktikan. Ingat itu. Gak mungkin. Ateis aja mengakui adanya esensi di luar alam semesta. Ateis loh itu. Betul. Ateis itu orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa saya katakan ateis orang bodoh? Tunggu dulu, Bang. Kenapa saya katakan ateis orang bodoh? Ateis itu percaya adanya setan, iblis, jin. Dia percaya, tetapi sama Tuhan dia tidak percaya. Itulah kebodohan mereka. Di sini ada Mas Andri juga, Bang Zuma, Bang Bu Ani. Maaf, sabar sebentar. Bang Zuma, Ibu Ani, di sini sekalian ada Bang Agung Adrian. Sekalian diinjili Bang Zuma, silahkan supaya sadar Bang Agung ini, silahkan. Bang Agung, silahkan ikut sekalian. Pertanyaan pertama, sedikit lagi saya. Tadi Anda mengatakan alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Betul ya? Alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Pertanyaan saya, ketika yang menciptakan ini tidak nuzul menjadi makhluk, apakah pencipta itu nggak ada? Atau tetap ada? Kalau tidak ada firman Tuhan itu bisa tidak ada. Kok lari ke firman Tuhan terus Anda ini? Firman itu apa menurut Anda? Ya, ini logika dulu supaya Anda itu memahami apa yang tertera dalam kitab Anda. Anda mengatakan alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Bang Juma harus ketahui ini ada karena ada yang menciptakan. Nah, esensi yang menciptakan ini, kalau dia tidak nampak di atas muka bumi ini, apakah kemudian pencipta itu nggak ada? Bang Juma udah saya katakan, logika manusia memiliki logika, akal pikiran karena kuasa Tuhan. Ingat itu. Maka pada saat kita berbicara tidak bisa lepas dari konteks keimanan. Kalau mau berbicara tentang penciptaan. Jika kita tidak berbicara tentang melalui keimanan, maka kita termasuk adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Oke, saya tanya iman Anda. Menurut iman Anda, kalau pencipta alam semesta ini tidak nuzul menjadi manusia, apakah pencipta alam semesta itu nggak ada? Tentu iya. Loh, lalu yang menciptakan alam semesta siapa? Ya? Tuhan, jelas. Yang menciptakan alam semesta siapa? Kenapa? Lalu yang menciptakan alam semesta siapa? Kan sudah saya jelaskan sama Abang tadi. Kita mau berbicara tentang konteks dalam ilmu dunia atau ilmu keimanan. Loh, kok bentar lagi. Saya minta dari logika, Anda lari ke iman. Sekarang saya tanya iman Anda, Anda lari ke logika. Anda mengatakan kita masuk konteks logika ya. Bang Juma, berarti logika itu berarti ilmu dunia ya. Tidak masuk iman ya. Ini sekarang saya tanya kepada iman Anda, apakah alam semesta ini menurut iman Anda ada yang menciptakan? Ada. Ada, menurut iman Anda kan? Nah, sekarang menurut iman Anda, ketika esensi yang mencipta ini tidak nampak oleh manusia, apakah pencipta itu nggak ada? Tentu tidak ada. Karena apa? Bagaimana caranya kita bisa percaya adanya? Lalu yang menciptakan siapa? Bang Juma, begini Bang Juma.
Bagaimana caranya manusia bisa percaya adanya Tuhan Sang Pencipta jika Tuhan itu pun tidak pernah menunjukkan keberadaannya? Loh, ini dia dengan memperlihatkan alam semesta itu telah menunjukkan keberadaannya. Gimana sih abang ini? Saya tanya sama abang, dari mana abang tahu? Alam semesta dari mana abang tahu? Dari mana abang tahu bahwa yang menciptakan ini adalah Tuhan? Saya tanya sama abang. Dari mana lalu abang tahu bahwa yang menciptakan kalau ini adalah bukan Tuhan? esensi yang maha kuasa, lalu siapa yang menciptakan alam ini? Paulus. Yang saya tanya sama abang, dari mana abang tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam raya ini? Dari mana? Karena tidak mungkin makhluk yang menciptakan. Tidak mungkin. Iya, pasti ada esensi yang lebih kuat, yang lebih kuasa. Dari mana abang tahu? Dari mana abang tahu? Dari penglihatan saya, dari pendengaran saya, dari perasaan saya, akal saya yang membawa saya memahami alam semesta ini mustahil tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Mustahil nggak ada. Ingat bang, malaikat, iblis, Tuhan, tanpa dia menunjukkan keberadaannya, manusia tak akan bisa mengetahui keberadaan mereka. Setan saja, kenapa kita mengimani adanya setan? Karena kita tahu ada energi lain di luar kita. Dan itu bisa kita itulah hukum alamnya. Hukum alam itu memperlihatkan kepada kita alam semesta. Dengan adanya alam semesta berarti ada yang menciptakan. Sekarang begini. Tanpa dia membuktikan keberadaannya, kita tak akan percaya adanya setan. Anda salah, Anda keliru besar. Sekarang ketika Anda masuk ke dalam hutan, Anda menemukan jejak daripada jejak binatang. Apakah Anda sadar bahwa tadi di situ ada binatang? Karena ada bukti kan? Karena ada bukti. Nah, sekarang alam semesta ini jejak Tuhan. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Ada jejak Tuhan. Bukan jejak ada tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada manusia yang berpikir bahwa alam semesta ini nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Jejak binatang yang Anda temukan di hutan tidak mungkin terbuat sendiri. Pasti ada yang memijakkan kakinya di sana. Itu logika sederhananya. Bumi ini bukan jejak, Bang. Loh, apa yang Anda maksud jejak? Itu tanda peninggalan. Alam semesta ini tanda peninggalan penciptaan Tuhan. Kitab Kejadian Anda baca coba. Alam semesta ini. Abang. Kalau abang berbicara tentang iman, kan sudah saya jelaskan. Si jabat ini hanya bermain kata-kata. Udahlah, fokus. Pusing aja. Sudah, kembali ke Bu Ani. Silakan Bu Ani. Iya, Trinitas memang harus dikasih tahu seperti ini. Tadi saya mengambil kata-kata dari Bang Juma. Segala sesuatu tidak ada kalau tidak diciptakan. Nanti dulu. Saya ngambil dari kata-kata Bang Juma, segala sesuatu tidak ada kalau tidak diciptakan. Ya. Termasuk alam semesta. Termasuk kita mau merujuk kepada Yesus. Tadi kita jadi meninggalkan tema Yesus masuk ke rahim Maria. Jadi sebelum Yesus ada, baik di surga maupun di bumi, tadinya Yesus tidak ada. Karena kehendak YHWH lah diciptakan Yesus sebelum bumi ada. Nah, yang masuk ke rahim Maria adalah Yesus yang diciptakan sebelum bumi adalah tadi. Bukan sang penciptanya, tapi Yesus itu ciptaan. Udah, itu ayatnya banyak ya di Alkitab. Memang Trinitas tidak mau ungkap itu, atau memang mereka tidak dikasih Roh Kudus sehingga tidak bisa menyingkapkan hal itu. Jadi yang masuk ke rahim Maria adalah anak Allah yang diciptakan. Jadi Yesus baik di surga maupun di bumi tetap anak Allah. Yahweh lah yang menciptakannya. Udah seperti itu, Alkitab mengatakan seperti itu. Itu dulu yang saya akan memberikan pengertian kepada Trinitas bahwa yang ada di dalam rahim Maria itu adalah bukan Allah yang maha tinggi, bukan YHWH, tetapi ciptaannya yaitu Yesus. Ciptaan tersendiri, bukan YHWH, itu Yesus. Udah, itu aja dulu, Bang. Makasih. Iya. Jadi kalau di Al-Quran itu dijelaskan bagaimana kemudian para nabi itu berada pada kehidupan praeksistensi mereka. Jadi sebelum menjadi jasad manusia, mereka itu sudah ada. Wa iz ahadzallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa lan tusurunna. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwa memang kehidupan itu ada, alam roh itu ada, praeksistensi para nabi itu ada. Mereka sudah dikhususkan memang untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi mesias bagi kaum yang diutus kepada mereka. Al-Qur'an mengakui itu, dan lagi-lagi Bible juga menerangkan bahwa Yesus itu diperuntukkan untuk menjadi Mesias. Kok dibantah? Kok jadi Tuhan yang masuk ke dalam diri Maria? Ini dari Romawi Yunani ajaran ini, bukan dari ajaran Yesus itu. Itu Ibu Unitarian. Yesus yang pertama itu tidak memahami itu. Iya, kenapa? Itu tadi Ibu itu udah salah besar itu. Katanya tadi pertama, Roh Yesus sudah diciptakan sebelum dunia ada. Satu, kedua, dia berkata Yesus itu adalah juru selamat. Pertanyaannya,
tidak ada satupun nabi yang bisa menjadi juru selamat umat manusia. Karena seorang nabi bukanlah juru selamat. Karena juru selamat satu-satunya, penebus dosa manusia dan juru selamat satu-satunya. Kalau nabi bukan juru selamat, nabi juru apa? Kalau saya tunjukkan dalil bahwa ada juru selamat selain Yesus, gimana tuh, saudara Jabat? Ya? Kalau saya tunjukkan ada juru selamat selain Yesus, gimana? Coba tunjukkan aja. Yesaya 19 nomor 20. Yesaya 19. Iya. Nomor 20. Ah. Saya baca ya. Saya bacain aja ya. Lulus akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berseru mereka. Nah, siapa juru selamat yang dimaksud di situ? Juru selamat di sini dalam hal apa? Penindasan apa? Apakah ini juru selamat dalam hal untuk masuk ke dalam surga? Allahu Akbar. Ya, Anda harus ketahui konteks ini loh. Konteks peperangan itu berbeda, Bang. Ya, saya tanya dulu, yang dikirim oleh Tuhan sebagai juru selamat di tanah Mesir itu ada atau tidak? Ya? Yang diutus untuk menyelamatkan mereka sebagai juru selamat ini ada nggak selain daripada Yesus? Yang saya tanya sama Abang, kita berbicara konteks juru selamat untuk masuk surga atau konteks juru selamat dalam peperangan? Loh, kalau untuk masuk surga, Musa juga mengajarkan itu. Apa? Musa? Loh, Musa mengajarkan siapa yang mentaati Torah. Coba Anda baca itu. Ya, kenapa Torah itu bisa menyelamatkan? Karena apa? Torah itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Yesus mengajarkan apa rupanya ketika dia datang? Mengajarkan menuhankan dirinya atau mengajarkan taat kepada hukum Torah? Makanya saya katakan sama Abang, satu-satunya juru selamat dan penebus dosa manusia hanyalah Allah sendiri. Lewat firman-Nya sebagai tuntunan, sebagai petunjuk jalan sama umat manusia. Nah, tetapi yang bisa menghapus dosa manusia, menyelamatkan dosa manusia, memindahkan manusia masuk ke dalam surga hanyalah Allah sendiri, yaitu rohnya Yesus sendiri. Karena Allah itu adalah roh. Di situ sesatnya di situ. Di situ sesatnya, di terakhir itu. Lagi-lagi Anna Maria dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Sesatnya di situ. Coba Anda baca Yehezkiel 18 nomor 19. Hiduplah menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Itulah orang yang benar dan ia pasti mendapatkan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Makanya berarti untuk mendapatkan hidup, itu mentaati apa? Ketetapan Tuhan kan? Ada nggak perintah untuk mendapatkan hidup menyembah manusia bernama Yesus? Ada nggak? Siapa? Nggak. Saya tanya dulu sama Abang. Yang disembah oleh umat Kristen itu apakah tubuhnya Yesus atau rohnya Yesus? Kalau Anda mengatakan tidak menuhankan Yesus, berarti tidak ada Trinitas. Ya kan? Nah, sekarang kalau Anda ingin saya lebih jelas lagi, saya memang Bang, Anda. Bang sekarang begini. Sekarang begini. Sudah saya katakan sama Abang. Jasad kemanusiaan Yesus itu di mana? Ya? Tubuh jasad kemanusiaan Yesus itu di mana sekarang? Diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, diubahkan berarti manusia kamu rubah menjadi Tuhan. Salah nggak? Apaan? Tubuh manusianya kamu rubah menjadi apa? Tubuh manusia tadi ini berubah menjadi apa? Tahu nggak Bang? Tubuh kemuliaan itu tidak ada unsur dari kedagingan yang diambil dari situ. Lalu yang saya tanya, daging Yesusnya kemana? Daging Yesusnya kemana? Daging Yesusnya kemana? Itulah yang dikatakan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Artinya berarti apa? Tuhan Anda terbuat dari manusia. Pada saat tubuhnya itu diubahkan, maka unsur kedagingan inilah makanya Unitarian itu tidak mau menjadi Trinitas. Karena ternyata unsur sedikit pun menjadi tubuh kemuliaan. Lalu tubuh manusianya kemana? Itu tidak memiliki bagian di dalam kerajaan surga. Tubuh kemanusiaan anak Maria itu kemana? Tidak kekal, tidak bisa hidup di dalam kekekalan. Ingat itu. Yang bisa hidup di dalam dunia kekekalan hanyalah yang kekal. Berarti Tuhan Anda itu terdiri dari unsur kemanusiaan yang dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Sudah selesai. Unsur tubuhnya yang dari tubuh kedagingan itu tidak ada diambil sedikit pun. Yang diubahkan menjadi. Lalu mana tubuh kemanusiaannya mana? Kan sudah dikatakan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan tanpa mengambil yang diubah ini tubuh manusia. Manusianya Yesus. Tubuh kemuliaan itu berasal dari tubuh apa? Tubuh kemuliaan berasal dari surga. Bukan berasal dari debu tanah, bukan berasal dari tubuh manusia yang panah ini. Lalu tubuh Yesus mana? Tubuh manusia Yesus mana? Kan kalau diubahkan berarti dihilangkan. Udah. Silakan Bu Ani, silakan. Iya. Ingat Bang Juma, sekarang Bang Juma memiliki tubuh. Itu tubuhnya Bang Juma tidak bisa katakan Bang Juma inilah tubuhku, inilah Juma, tidak bisa. Karena apa? Tubuhmu itu belum kekal. Tetapi udah, Tuhan Anda terbentuk dari manusia. Udah. Juma yang sebenarnya. Gak ada. Pendeta MYM juga mengakui kok bahwa Tuhan manusia, Tuhan Yesus itu, Tuhan Kristen itu ada unsur kemanusiaan. Udah selesai. Anda pun mengakui tubuh manusianya Yesus ada menjadi tubuh kemuliaan. Dari mana asalnya tubuh kemuliaan Yesus? Dari tubuh manusia. Udah selesai. Tuhan Anda memang manusia. Udah. Cukup. Oke, saya jelaskan sekarang. Silakan.
Ya, ayat yang dimaksud Bang Yuma tadi bahwa akan mengirimkan juru selamat itu ketika bangsa Israel ditindas di Mesir ya. Nah, kalau yang namanya YHWH disebut juru selamat, lalu Yesus juga disebut juru selamat. Memang dari zaman dahulu sampai hari ini YHWH itu kan maha segala-galanya ya. Jadi ketika mengampuni umatnya, ketika Yesus belum diturunkan ke bumi, ketika Yesus belum lahir, itu ya kata-katanya, ayatnya ya banyak yang mengatakan bahwa YHWH itu juru selamat. Juru selamat dari segalanya. Ketika zaman Musa, ketika hukum Taurat, caranya YHWH menyelamatkan umatnya supaya tidak dihukum. Karena dosa serius, dosa itu ada. Nah, supaya tidak dihukum, bagaimana YHWH menjadi juru selamat, menyelamatkan umatnya supaya tidak jadi dihukum, yaitu dengan mempersembahkan domba. Ya, bila yang mampu. Kalau tidak mampu, bisa juga burung tekukur. Ya, itu caranya YHWH mengampuni umatnya ketika banyak cara Yehuwa mengampuni umatnya ketika Yesus belum lahir. Nah, rancangan kehendak dari YHWH sendiri itu ketika mengutus Yesus turun ke bumi, memang di Alkitab dikatakan Yesus sebagai juru selamat penebus dosa itu buat seluruh keturunan Adam. Ya, itu bisa dibaca di Roma 5 ayat 12 dan 17. Ya, itu kata-katanya seperti ini. Dosa masuk melalui satu orang, itu memaksudkan Adam, sehingga umat manusia berdosa. Kan nggak ada manusia yang tidak berdosa, toh Bang? Ibu, kenapa dikatakan hanya karena satu orang? Apakah cuma Adam doang yang berdosa, nggak ikut Hawa? Dulu dengan ayat-ayatnya. Nah, itu Yesus dikhususkan menebus dosa keturunan Adam, dosa warisan dari Adam. Apa sih dosa diwariskan Adam itu? Satu, warisan dari Adam itu satu dosa dan kematian. Nah, di ayat 17, Roma 5 ayat 17, Yesus datang sebagai karunia. Karunia apa? Kita baca lagi di 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Silakan dibaca itu ayat biar semua kita dengar, nanti biar paham Yesus itu sebagai juru selamat seperti apa. Karena Allah itu memang menyarankan memberikan perantara penebusan dosa itu melalui Yesus, itu benar. Cuman caranya Trinitas itu kok jadi menuhankan Yesus. Ini sarana untuk Ibu, penebusan direncanakan untuk Yesus, gitu, dari Yesus, gitu, dari Ibu, YHWH. Saya menanyakan sama Ibu, tadi Ibu mengatakan karena dosa satu orang. Kenapa dikatakan satu orang? Kenapa bukan dua orang? Padahal mereka ada dua orang, ada Adam sama Hawa di situ. Iya, tetapi biasanya yang bertanggung jawab adalah Adam, karena ada manusia yang pertama diciptakan. Di Alkitab memang Ibu itu kan paling mengerti Alkitab, kata Ibu. Makanya saya nanya sama Ibu. Kalau nggak bisa biar saya jelaskan. Coba dibaca dulu deh ayatnya dulu dong. Dari kata-kata saya ini kan ada ayatnya, saya tidak. Yang Roma 5 yang tadi. Roma 5 ayat berapa? Ayat 12 ya? Apa ayat berapa itu tadi? Roma 5 12 dan 17 ya. Itu antara Adam dan Yesus. Iya. Kenapa dikatakan hanya karena satu orang? Kenapa bukan karena dua orang? Ya kata-katanya begitu sih. Saya tidak menambahi sih. Kata-katanya Ya, seperti itu. Makanya saya tanya sama Ibu. Ibu kan memahami Alkitab. Makanya saya tanya sama Ibu, kenapa dikatakan satu orang? Kenapa bukan dua orang? Padahal Adam dan Hawa itu ada dua. Coba aja baca ayatnya. Kan udah Ibu baca tadi. Makanya saya tanya sama Ibu, kenapa di Alkitab itu dituliskan seperti itu? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Baca aja dulu ayatnya, baru nanti dijelaskan. Saya nggak mau asumsi. Kayak Anda. Ya? Ini Pak Jabat ya? Betul. Ya udah biasa kalau Trinitas begitu. Ya baca dulu. Ya saya baca ya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kenapa dikatakan di situ? 17 dulu, 17. Ya? Ini ada sangkut pautnya dengan penyelamat tadi kan? Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, kenapa dikatakan oleh karena satu orang? Kenapa bukan oleh karena dua orang? Jawabannya di 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Baca dulu. Ya? 1
1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Baca dulu itu jawabannya di situ. 1 Korintus 12 15 pasal 15. 1 Korintus 12 ya? 15, 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yes. Pertanyaan saya, kenapa dikatakan karena satu orang manusia jatuh ke dalam dosa? Itu ayatnya seperti itu. Aku ikutan ayatnya aja, Bang. Aku nggak mau asumsi seperti Anda, Pak. Bagaimana Ibu bisa memahami Alkitab jika Ibu pun tidak mengerti makna dari ayat itu? Pak, sekarang tanya sama Bang Zuma yang pandai itu. Kan Ibu mengatakan tadi Ibu itu pintar. Ahli kitab. Bang Jabat. Itu dekorasinya, jangan kau maksa-maksa jawabannya. Baru satu pertanyaan saja, dan pertanyaan itu sangat mudah dijawab, tetapi tidak bisa menjelaskannya. Bang Jabat ini sebenarnya bisa diskusi atau tidak ya? Sudah bilang kalau diskusi itu silakan membawa data. Kalau tidak membawa data, bagaimana Anda bisa berdiskusi dengan baik? Saya menguji data yang disampaikan, Bu. Saya menguji perkataan dia. Bukan menguji data yang disampaikan. Silakan lawan dengan ayat yang ada di data Anda. Bang Ahmad, tolong biarkan Bang Zuma, Bu Ani, dan Bang Jabat yang diskusi. Mohon sabar ya, Bang Ahmad. Kenapa? Kenapa Bu modal kencang lagi? Islam itu telah dianggap sama Yahudi. Baca saya skrip dulu. Astaga. Bang Andi, tolong nih Bang Ahmad. Oke. Silakan Bang Jabat menjelaskan dengan data, bukan asumsi. Ingat di sini tidak untuk muter-muter ke sana ke sini, tetapi Anda berhak untuk menjawab dengan data. Bukan kayak gini, ini bukan diskusi namanya. Anda berasumsi, ngajak semua muter-muter nih namanya. Makanya saya tanya sama Ibu itu, bisa menjawab nggak kenapa itu dikatakan seperti itu? Firman Allah. Kenyataannya kalau dengan cara seperti itu Ibu Ani, kita diajak muter berjamaah sama Bang Jabat, karena Bang Jabat ini juga tidak tahu ayatnya sendiri, atau mungkin enggak, kalau bisa dijawab bilang tidak bisa, kalau tidak bisa biar saya jelaskan gitu loh. Silakan dijelaskan, silakan jawab dengan data, bukan asumsi. Ya, berarti pengakuan tidak bisa kan? Itu sekarang yang saya cari. Kalau jawabannya Bang Jabat juga paling juga asumsi. Kan kalau biar saya jelaskan, makanya bisa nggak menjelaskan? Biar saya jelaskan. Ya memang kita aja dibilang anak-anak di dalam ya? Selalu dikatakan anak Adam, dosa Adam. Seperti itu tulisannya di dalam Bible kan begitu. Jadi saya tidak mau nambah. Kalau Anda mau nambahin ya silakan aja. Itulah makanya saya bilang sama Ibu membaca firman Tuhan dan mengaku memahami Alkitab. Tetapi pada saat saya tanya baru mengenai kenapa dikatakan hanya karena satu orang, Ibu langsung kebingungan menjawabnya. Kalau ya, tidak bisa jelaskan. Nggak kebingungan. Kalau mau dijelaskan itu panjang sekali. Yang tidak panjang, jawabannya ringkas, mudah. Ingat, jawabannya hanya satu. Kenapa dikatakan hanya satu orang? Karena Adam dan Hawa itu telah dipersatukan. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, dia menjadi satu daging. Sehingga hanya dalam wujud kemanusiaan, manusia itu berbeda wujud, tetapi dalam kodrat keilahian, keimanan, itu adalah satu daging. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Itulah jawabannya. Jadi Ibu sudah nggak boleh asal asumsi. Baca di Kejadian itu bagaimana Adam dan Hawa dipersatukan menjadi satu daging. Melebar. Ini Bang Jabat ini nggak paham dengan pertanyaan dan pernyataan, nggak paham. Mungkin Bang Jabat ini perlu belajar lagi dan silakan membawa data. Kalau belum bisa membawa data, silakan Mas Agung. Silakan baca Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Silakan dibacakan. Mas Agung kalau masih krek-krek silakan tutup mic-nya. Di-mute dulu. Silahkan dibacakan Bang Jabat, jangan diem. Kalau diem semua, kalau ngomong semua, gimana dong? Ya. Nah, silahkan dijelaskan dengan data. Ayat yang tadi disebut Bang Jabat dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, bukan dua daging. Karena ya apa? Baca aja. Itu yang saya katakan tadi. Kenapa dikatakan di dalam Roma 5 ayat 12 itu? Oleh karena satu orang. Tetapi Ibu itu pun menjelaskan bingung. Nggak bingung. Padahal katanya memahami Alkitab. Aku nggak bingung. Bang Jabat. Cuma yang saya baca kan memang kata-katanya cuma Adam.
Nah, kalau soal dipersatukan, kita juga dipersatukan. Kalau kita sudah suami istri, kita dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kalau yang sudah Ibu, saya hanya satu berpesan sama Ibu. Memahami Alkitab itu, firman Tuhan, tidak cukup dengan akal manusia. Butuh tuntunan Roh Kudus. Dan pengakuan kita mengatakan kita kepenuhan Roh Kudus, kita tidak bisa mengatakan, saya kepenuhan Roh Kudus, maka dengarlah perkataanku. Tetapi, dari apa yang kita sampaikan, dari situlah terlihat bahwa apakah manusia itu dituntun oleh Roh Kudus atau tidak. Terlihat dari nilai-nilai yang disampaikan itu. Kalau dipimpin Roh Kudus, nggak mungkin menyembah manusia. Itu poinnya. Gini, makanya dikatakan sembahlah dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Allah itu adalah roh, yaitu rohnya Yesus. Kayak mana mau di dalam kebenaran kalau sembahannya manusia? Gak ada Kristen menyembah manusia, itu gak ada. Lah Yesus bukan manusia, Pak. Loh, harus tahu dulu. Karena kebanyakan kawan-kawan harus tahu itu gini bukan sisi kedagingan kemanusiaan Yesus yang sisi kedagingan. Artinya sisi ketuhanannya itu rohnya Yesus sendiri. Itulah. Lalu mana sisi kedagingannya? Sisi kedagingannya mana Yesus? Karena kedagingan itu adalah perantara utusan yang digunakan. Iya. Dan kedagingan Yesus mana sekarang? Kedagingan Yesus bisa mengajarkan segala firman-Nya. Karena yang bangkit dari kematian itu daging. Lalu daging Yesus itu menjadi apa dia? Kan sudah saya katakan sama Bang Juma tadi bahwa ya, menjadi apa Yesus yang sisi kemanusiaannya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Pertanyaan saya, sisi kemanusiaan tunggu, jangan asumsi di hadapan saya nggak suka. Sekarang gini, tubuh kemuliaan Yesus itu berasal dari mana? Berasal dari mana? Tubuh sisi kemanusiaannya itu berasal dari firman. Nah kan, Roh Kudusnya belepotan. Saya tanya, tubuh kemanusiaan Yesus itu kemana perginya? Ya? Kan sudah kemanusiaan sama Bang Juma. Iya, betul. Tapi kan Anda ingin menipu saya. Sekarang saya tanya, tubuh kemanusiaan Yesus kemana? Jadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tadinya berasal dari mana? Ya, bukan berasal. Tubuh kemanusiaan. Kan kemuliaan itu adalah atas kehendak Allah. Anda ingin menyembunyikan identitas kemanusiaan Yesus. Itulah salahnya. Makanya Anda ditolakkan sama Unitarian. Saya kasih perumpamaan sama Bang Juma satu. Jika Bang Juma bisa mengartikan perumpamaan saya ini, luar biasa Bang Juma. Oh iya, pasti bisa. Anakmu bukanlah anakmu, anakku bukanlah anakku, tubuhmu bukanlah tubuhmu, dan tubuhku bukanlah tubuhku. Maka jika engkau bisa memahami makna dari perumpamaan ini, maka engkau akan mengenal siapa dirimu, kemana engkau, apa tujuanmu. Paham saya itu. Itu namanya ilmu ihsan. Kita ini semua milik Allah, kita semua ini berasal dari Tuhan. Berarti anaknya Abang bukan, kenapa anaknya Abang bukan anaknya Abang? Abang punya anak nggak? Saya punya anak. Saya punya anak, dan itu adalah titipan Allah, itu ciptaan Allah, bukan ciptaan saya. Itu anaknya Abang enggak? Itu anak saya, itu titipan Tuhan kepada saya, tapi bukan ciptaan saya. Selamanya itu anaknya Abang? Selamanya anaknya Abang? Ya selamanya itu anak saya. Saya mempertanggungjawabkan dia di dunia dan di akhirat. Bagaimana mungkin Anda nanti di akhirat mengatakan itu anaknya Abang? Sedangkan dia pun tidak memiliki unsur kedagingan Abang lagi. Gimana ceritanya orang ini? Abang mengatakan dia anak di dunia karena apa? Dia lahir karena dari keturunan kedagingan kita. Maka kita katakan dia anak. Tetapi pada saat dia dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan dengan tubuh kemuliaan, maka sisi tubuh dari kita orang tuanya itu akan hilang. Karena tubuh Anda harus belajar dulu, akal budinya kita yang bimbing. Maka hanya satulah Bapamu. Anda belajar Allah sendiri. Tuhan sendiri yang itulah Bapamu. Dia menjadi dewasa itu bapaknya dengan mamanya. Jadi itu yang dulu nilai. Kok ada yang akal apa kepakai? Siapa ya? Ini mix siapa yang bunyi ya? Makanya saya katakan manusia saya mute semua ini, ada yang ngebrung ini. Si Jabat sepertinya. Coba Mas Jabat dibuka mic-nya sebentar. Tak mute semuanya ya. Ngebrung suaranya. Mas Jabat dibuka mic-nya. Coba dibuka, Jabat aja dibuka. Oh, Bu Ani. Bu Ani yang ngebrung, Bu Ani. Kenapa? Mic-nya ngebrung. Kutuk di sini, kedengaran kutuk. Coba dicabut mic-nya terus dimasukin lagi biar nggak mengganggu. Dicabut dulu mic-nya terus ditancapkan lagi. Ya. Nah, coba sekarang dites. Cek. Ya udah, mungkin. Ya udah bagus, sudah bagus. Lanjut. Saudara Jabat, Anda harus banyak belajar tentang tubuh kemuliaan itu. Dan Anda harus belajar banyak bahwa ketika orang bangkit nanti itu bangkit dengan jasadnya, bukan cuma rohnya. Anda harus belajar dulu itu. Anda punya Bible? Silakan Anda buka Yehezkiel 37. Baca satu perikop. Bagaimana Tuhan menceritakan dia akan membangkitkan seluruh manusia. Jasadnya. Jadi kelamin Anda yang sekarang yang Anda pakai ini, itu akan bangkit nanti. Di hari kemudian. Baca Yehezkiel. Saatnya Anda belajar. Supaya jangan artinya pemahaman Bang Juma itu ketika di kelak nanti semua manusia itu wujudnya manusia gitu ya. Di surga itu juga ada kelaminnya juga gitu ya. Loh ya, baca Yehezkiel 37. Oh. Nah. Nggak seperti itu yang diyakini umat Kristen itu. Ya urusan Anda, keyakinan cuma meriam keyakinan Anda. Silakan. Saya hanya berbicara mengenai Bible. Itu data loh Pak.
Kalau keyakinan Anda kan dari Romawi. Allah alam saya nggak tapi ngerti itu. pemahaman Mau Anda- tentang Bible kitab suci ya orang Kristen yang tahu persis. Iya. Oh, Yang enggak, tidak mengimani, beda. Kau yang Ada framing tanya. sendiri. Masalah. Nah, Orang Bang Kristen Bang itu Ahmad, memahami Bible karena- dengan iman, karena kami dengan saya akal. kami Nggak malu, Coba coy. moderator Muslim tunjukkan sini. Yeskiel melihat 37 Yesus hanya biar dari sisi orang-orang ini kita kasih kuliah sama 3 dengan SKS. Tuhan. Gitu. Dulu Bapak, Anda tenang, saya kasih kuliah 3 SKS. Tolong Iya. moderator tunjukkan Yeskiel 37. Yes, Kyle 37. Oke. Ya. Bentar. Mulai ayat 1 nomor 1 tidak sampai bisa saya seterusnya. screen saya. Bang Handi, tolong saya screen Bang Handi. Oke, Orang ini saya sadar, bukan dulu. jangan menganggap Bang Nggak Didi bisa. itu nanti rohnya saja, enak kali. Tubuh Anda yang harus bertanggung jawab nanti di neraka, bukan roh Anda saja. Tubuh Anda juga yang harus dibakar di dalam. Oh, sudah. Oke. Tolong dibaca, Bapak yang tadi. Oke, yes, Kyle 37. Sampai Ibu Ani tatut mungkin headsetnya tolong dibuka dulu. saya pakai headset karena ada beberapa yang masuk sebenarnya. Bunyi soalnya mungkin di mute sebentar, nanti kalau mau speak up baru dibuka. Ayo, siapa yang mau baca? Ayat berapa? 1 perikop, biar orang ini tidak ngeyel lagi. Enak kali dia jasadnya yang memperkosa orang lah kok dia masuk ke neraka. Jasad yang sujud, jasad yang capek-capek beribadah kok enggak dianggap. Gimana sih? Yesus aja bangkit dengan jasad. Oke, saya bacakan. Oke. Kebangkitan Israel ya, ini tentang kebangkitan Israel ya. Iya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan, sebentar Bang, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku. Belum bisa. Ini kenapa ini kok di started gini Bang? Bang, tolong Ahmad ini di-kick Bang, kalau kayak gitu. Nah, Juma, lihat itu Juma, meriam bambu, pengakuan Yahudi. Ya, di-kick aja orang kerasukan Roh Kudus. Yang katanya ini. Ya. Ngawur itu. Oke. Silakan. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini? Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu kembali hidup. Hidup kembali, bukan kembali hidup, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu bernubuatlah seperti perintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Oke, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami. Sebentar Bang, ini jalan terus jangan. Sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah senyap, kami sudah bilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan
kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkanmu kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Oke, sudah itu. Bawahnya sekalian kah? Ibu Ani, krak. Enggak ada bunyinya. Jelas. Sudah jelas ya? Bawahnya perlukah? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada, lanjutkan. Tidak ada yang salah di situ. Pas banget. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Berarti ini tentang Israel dan Efraim. Oke, gabunglah keduanya menjadi satu papan sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidaklah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam, naik lagi bang, dalam tanganku, dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka. Katakanlah kepadamu, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang-orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan, naik lagi bang, mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Sebentar. Dan satu raja memerintahkan mereka, seluruh mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi berbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku, naik lagi bang, mana nih? Tetapi aku melepaskan mereka segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambamu Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Aduh capek. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Tidak ada yang salah di situ. Mantap semua. Nah, berarti ini berbicara kapan? Ini berbicara kapan kejadian itu? Ya mungkin saya tempatkan ya, boleh. Tunggu, sabar. Ini berbicara kapan? Sudah terjadi atau nanti? Israel baru. Itu merujuk kepada nanti. Nah, berarti nanti Israel baru yang kemudian dianggap sebagai hari penghakiman kebangkitan itu, jasad bangkit atau tidak? Dibangkitkan itu pada hari kebangkitannya memang dia dibangkitkan dengan tubuh. Tetapi pada saat pengangkatan untuk masuk ke dunia yang kekal ke dalam surga. Udah. Jawab. Jadi jangan menganggap kalian akan hidup seperti malaikat. Ya, jasad kalian itulah yang akan dibangkitkan. Jadi, semua nanti. Bang Juma harus ketahui di situ konteks itu, makanya pahami Alkitab itu dengan benar. Justru saya yang minta Anda memahaminya. Anda sudah menjawab yang bangkit adalah jasad, maka wajar saya Markus dan Matius mencatat pada saat di dalam Matius 5, di dalam Markus 9, dia mengatakan lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan satu mata daripada dua matamu. Berarti memang nanti orang bangkit dengan jasadnya. Gitu. Itu perintah itu. Tinggalkan keyakinan yang mengatakan manusia bangkit sama seperti malaikat. Manusia akan bangkit dengan jasadnya semua.
saya tambahkan saja terkait dengan hal itu. Ya, jadi Yehezkiel 37 konteks sejarahnya itu kan pada tahun 500-an ya. Sebelum Masehi itu kan Israel itu kan dikalahkan, baik kerajaan utara maupun selatan. Lalu mereka kan diangkut di pembuangan ya, di Babylon. Yehezkiel di tepi sungai Kebar, dia mendapatkan penglihatan itu. Nah, itu terkait dengan pengharapan Israel yang sudah putus ya. Ketika mereka tidak lagi di tanah Kanaan, ya, mereka tidak lagi di Yerusalem sebagai pusat peribadahannya, mereka kan putus harapan itu. Karena Yerusalem pun dihancurkan ya, baik Allah dihancurkan. Nah, sehingga mereka tidak punya harapan, jadi penglihatan itu melukiskan ketidakberdayaan mereka, putusnya harapan mereka, lalu ada pengharapan. Jadi di situ Allah menyatakan pengharapan bahwa mereka akan dibangkitkan, dalam arti dikembalikan ke tanah air mereka. Jadi itu punya makna historis. Ya, jadi yang mati dibangkitkan semua gitu. Iya, kembali maksudnya begini. Berjalan ke Yerusalem gitu, Pak. Tidak demikian. Secara historis itu menunjukkan kebangkitan Israel kembali ya, akan dipulihkan sebagai satu bangsa yang bersatu kembali ya, utara dan selatan. Nah, ini buat bercerita tentang kebangkitan, Pak. Iya. Iya benar, tetapi kita lihat itu dalam konteks historisnya. Jadi begitu. Ya, nanti jadi saudara Jabat silakan sunat ya. Karena nanti jasad Anda akan dibangkitkan. Tidak ada surga bagi yang tidak sunat. Jadi makna teologi. Kalau sunat sama bidadari gitu. Untuk masalah kebangkitan, Bang, udah saya katakan dari tadi, manusia itu memang awalnya itu akan dibangkitkan dengan tubuhnya. Tetapi pada saat dia pengangkatan ke surga, tubuhnya dia akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, sama seperti Yesus. Itulah tubuh kekekalan itu. Iya, tubuh kemuliaan itu tubuh manusia sendiri yang dimuliakan, bukan berubah dimensi dia. Bukan. Tubuh kemuliaan itu sama seperti waktu Yesus Nabi Elia sama Nabi Musa yang bertemu dengan Yesus di Yohanes kalau masalah yang waktu itu yang dibilang Yesus merubah wajahnya. Seperti itulah tubuh yang bersinar, saudara. Bukan dalam bentuk jasad seperti. Loh, Anda dibacakan panjang lebar kok malah dibantah dalilnya gimana sih? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai tulang bergerak, urat-urat disambung satu sama lain, dibilangnya itu bukan jasad. Iya toh, Mas. Silakan Bu Ani, ada tanggapan? Tapi yang penting Bung Juma itu sepakat ya, percaya ya tentang bunyi dari kitab suci tadi. Oh iya, itu saya lama dengan tadi. Mic-nya masih ngebrung, Bu. Saya lama dengan surah Yasin itu. Mic-nya masih ngebrung tadi. Tulang belulang itu akan lagi terus dimasukkan lagi mic-nya. Itu sama dengan surah Yasin. Betul. Manusia akan dibangkitkan kembali. Tulang belulang yang hancur akan bangkit kembali untuk apa? Untuk dihakimi. Ya, silakan Bu Ani. Sebentar Bu Ani lagi ngasih kode ini. Manusia masuk. Sebentar Bu Ani lagi ngasih kode untuk bicara. Itu namanya Bu Ani. Aduh, nggak bisa didengarkan. Silakan Bu Ani. Dibuka mic-nya dulu. Kesempatan saya akan menjelaskan tadi karena ujung sedang membahas kebangkitan ya. Betul? Ya, lanjut. Jadi kita mau baca dulu untuk jawabannya, baca dulu karena antara Bang Juma dan sahabat tadi Jabat itu kebangkitan itu memang ada. Tapi kebangkitan yang bagaimana, kepada siapa yang dibangkitkan dan bagaimana bentuk kita saat dibangkitkan itu coba kita pengertiannya ada di Wahyu 20 4 sampai 6. Jawabannya di situ. Kebangkitannya itu bagaimana sih? Tolong dibacakan. Atau saya bacakan. Enggak lama saya aja bacakan ya. Saya bacakan ya. 20 ayat 4. Orang yang duduk atasnya diberi kuasa untuk Ibu Ani, dibenerin dulu mikrofonnya karena tidak dengar dan juga kerak-kerak. Mungkin bisa di-disconnect baru connect lagi. Oke, thank you. Trennya juga masih full. Sekarang Bang Juma, inilah yang dikatakan Ibu ini barusan. Wahyu 20 itu merujuk kepada Yehezkiel 37 tadi. Nanti dulu. Itu kerajaan 1000 tahun. Sebelum diangkatnya masuk ke Yerusalem yang baru, ke dalam surga, bumi yang baru. Nanti dulu ya. Saya baca ulang. Saya udah jelas belum nih, Mbak Yosel? Lalu saya melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya diberi kuasa untuk mengadili
ya saya melihat darah orang-orang yang dibunuh karena kesaksian tentang Yesus dan berbicara tentang Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah binatang buas itu ataupun patungnya. Mereka juga tidak tahu menerima tanda di dahi dan tangan mereka. Mereka hidup lagi dan menjadi raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Ya, ada kebangkitan pertama dan kedua. Orang-orang yang mati lainnya tidak menerima kebangkitan 1000 tahun itu berakhir. Siapapun yang mengalami kebangkitan pertama itu bahagia dan mereka tidak akan mengalami kematian kedua, tapi akan menjadi imam-imam bagi Allah dan bagi Kristus serta memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Jadi tentang kebangkitan, bahwa kebangkitan itu ada dua. Yang tadi kebangkitan pertama itu hanya orang-orang yang masuk surga, ya, yang masuk surga, dan orang-orang yang sekarang ini sudah dalam keadaan meninggal, yang sudah di alam kubur, belum satu pun yang ada dibangkitkan. Jadi nanti ada kebangkitan. Dan itu Bapak YHWH memerintahkan Yesus yang diperintahkan untuk membangkitkan. Seperti waktu di bumi, Yesus membangkitkan Lazarus. Begitu cara membangkitkannya, langsung hidup kembali. Misalnya, contoh, saya usia segini meninggal. Ketika saya dibangkitkan akan seperti ini. Anak 17 tahun akan dibangkitkan seperti 17 tahun. Seperti itu pemahamannya, dan Bible mengatakan seperti itu. Nah, tadi yang bangkit tadi adalah itu yang masuk surga. Sedangkan ini tidak diketahui oleh, tapi Marian saksi Yehova itu mengetahui ayat ini bahwa nanti orang-orang yang dibangkitkan yang tubuh seperti ini, seperti kata Bang Juma tadi. Bang Juma benar bahwa tubuh ini akan dibangkitkan seperti tubuh ini, darah lagi. Nah, ketika dibangkitkan nanti akan diadili. Kan gitu, menurut perbuatan kita. Kalau saya mengambil pinjam kata-kata sesuai dengan amal ibadah kita, seperti itu kan. Jadi kebangkitan kedua. Tadi yang pertama sudah jelas 2 Korintus 4-6. Mereka kebangkitan pertama. Lalu kenapa dibilang ada kebangkitan pertama? Nah, mereka itu yang dibangkitkan secara roh, diubah menjadi roh. Itu kemuliaan. Jadi kemuliaan itu juga akan dengan Yesus di kerajaan Allah di surga bersama Yesus. Sebenarnya ini adalah awal mulanya. Itu yang akan bersama-sama Yesus itu ke-12 suku Israel yang akan dimateraikan. Tetapi karena Yahudi, Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias, bahkan percaya yang dibunuh, yang disalibkan, antek di tiang itu, dialah Mesias, mereka tidak percaya. Israel ini sudah ditolak. Bu Ani, bisa diperbaiki lagi mic-nya? Mikrofonnya ini kurang bagus ini. Jadi penyampaiannya terputus-putus dari Bu Ani. Jadi begitu Bang Juma, biar Bang Juma tahu. Jadi penggenapan YESKL 37 itu merujuk apa yang sudah dibacakan oleh Ibu tadi di masih ngobrol Bu Ani. Saya mute dulu biar nggak mengganggu yang lainnya. Setelah itu, kalau mau bicara kasih kode aja. Akan diubah Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan dan dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas kisah penciptaan di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab dan hubungannya dengan Yesus Kristus. Dan tentu saja kita sudah mendengarkan penjelasan seorang apologet Kristen di video tadi, dan juga kita sudah mendengarkan pertanyaan dan pernyataan Juma yang mencari titik kelemahan iman Kristen. Tetapi puji Tuhan, dia tidak berhasil menemukan titik kelemahan dalam kekristenan, karena memang dalam kekristenan tidak ada kelemahan gitu loh. Di dalam Alkitab itu ya tidak ada satu titik kelemahan yang bisa dijadikan dalil untuk menyerang iman kekristenannya. Bagi kami sebagai orang Kristen, Alkitab adalah kitab yang sempurna. Kitab yang sangat sempurna untuk menjadi teladan hidup kehidupan kami. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentang kisah penciptaan dalam Alkitab, tentu kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Di mana Tuhan yang menciptakan alam semesta ini di dalam 3 pribadi,
yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan, ya. Nah, saudara Tuhan, dari sini kita bisa melihat bagaimana kisah percintaan, ya. Allah pada mulanya dunia ini belum berbentuk dan Roh Allah melayang-layang di atas air, dan juga Allah menciptakan bumi ini. Lalu di dalam kisah penciptaan manusia, di sana lebih jelas Tuhan menggunakan kalimat jamak, bukan tunggal. Dia mengatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Dia, dan di sana Tuhan menggunakan kata kita, artinya jamak, lebih dari satu. Kenapa jamak? Ini menunjukkan kepada Allah Tritunggal itu sendiri, kepada pribadi pertama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus Tuhan. Ketiganya di dalam satu kesatuan, di dalam satu keesaan, yaitu Allah. Nah, tentu saja Juma tidak mengerti hal ini. Juma tidak paham hal ini. Bagaimana dia bisa memahami Alkitab dengan benar, tapi dia belum pernah belajar Alkitab. Ya, dia tidak pernah belajar ke sekolah tinggi teologi Kristen. Jadi dia hanya sekedar baca, lalu mengutip-ngutip ayat yang menurutnya mendukung argumentasinya. Tetapi pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Juma hanya berdasarkan asumsi semata, bukan berdasarkan fakta kebenaran Alkitab. Sehingga apa yang dia sampaikan dengan mudah dibantah oleh apologet Kristen, dengan mudah dijawab oleh apologet Kristen, dan tentu saja pertanyaan serta pernyataannya runtuh begitu saja. Nah, saudaraku dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah Yesus Kristus atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal ambil bagian dalam penciptaan. Itu jelas dalam Tuhan. Ya, karena Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi Yesus ambil bagian dalam kisah penciptaan, walaupun tidak secara langsung dijelaskan bahwa Yesus ada di sana. Tetapi ketika Allah mengatakan marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita, dan di sana dia menggunakan kata kita, ya, itu menunjukkan pribadi-pribadi dari kealahan itu sendiri, ya. 3 pribadi dalam satu esensi, yaitu Allah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Nah, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Pertolongan Tuhan senantiasa nyata bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan. Hal yang terpenting adalah hidup kita yang berharap kepada Tuhan, hidup kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, hidup kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan di sepanjang hari-hari kita. Nah, saudara Tuhan, saya percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan ketika kita berserah kepada Tuhan dan ketika kita percaya akan kuasanya. Nah, semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.